Waktu terus aja berlalu. Putaran roda mobil yang berputar dengan cepat membuat mereka sudah berada di tempat pelaksanaan lomba. Mereka sudah berada di dalam hotel yang sudah disediakan oleh panitia untuk menginap. Mereka nampak kelelahan setelah beberapa jam mereka lalui. Malam ini adalah malam pertama Wahyu berada di Jakarta. Seakan perasaan senang menyertai dirinya. Ia hirup kuat-kuat udara ibu kota yang ternyata adem juga, membuat tubuhnya menjadi hangat. Sesekali dia lihat gedung-gedung yang mencakar langit lewat hotel itu. Meskipun hari sudah larut malam, kegiatan manusia masih saja terus berlangsung, suara mobil dan motor masih saja terdengar. Seakan mereka tidak tahu bahwasannya hari sudah malam. Pada waktu itu juga Wahyu ingat pada kawannya dan juga Aisyah. Seandainya mereka ada di sini, lirih Wahyu pelan. Seraya dirinya melihat ke arah gedung pencakar langit tadi. Nampak dia begitu menikmati pemandangan itu. Segera dia balik lagi ke dalam dan merobohkan badannya di atas kasur. Namun dirinya tidak bisa tertidur meskipun cuma sekedar untuk menutup mata. Padahal dirinya sudah dilanda kelelahan ketika seharian berada di dalam mobil. Mungkin karena waktu tadi di perjalanan Wahyu tertidur dengan pulasnya di dalam mobil, hingga membuatnya tak bisa tidur lagi ketika sudah berada di dalam hotel. Uhti, mungkin malam akan kelam tanpa hadirnya sang bulan. Siang tak bersinar tanpa mentari, begitu denganku tanpa hadirmu. Entah kenapa sejak kehadiranmu kau berikan aku perubahan dalam hidupku. Kau buat hidupku lebih berwarna dengan kehadiranmu. Senyum tulusmu membuatku lebih bersemangat lagi untuk menjalani hidup. Seakan semangat tersendiri ketika memandang senyummu yang manis itu. Uhti, kau berikan aku senyum di saat hati sedang gundah. Senyummu membuatku terpana akan kecantikan dan keanggunanmu, membuatku hanya bisa berandai-andai. Andaikan kau jadi pacarku, aku pasti menjadi manusia paling beruntung di dunia ini. Andai kau, begitulah hidupku yang selalu hidup dengan kenestapaan cinta. Tak ada pelipur lara kecuali senyummu yang akan selalu membeku di keheningan malam. Senyummu bagaikan fata morgana yang tak bisa kuraih namun bisa aku pandangi, tak bisa kucicipi namun bisa kurasakan. Uhti, apa arti senyummu itu? Apakah kau hanya ingin membuatku gila, seperti halnya Kois yang tergila-gila pada Laila? Ataukah kau ingin membuatku terbelenggu, bagaikan Siti Sulaiho yang terbelenggu akan cintanya pada Nabi Yusuf? Pesonamu bagaikan Kleopatra yang takkan hilang sampai ujung jiwa. Uhti, senyummu telah menenangkan hatiku di saat hatiku sedang resah. Entah kenapa hari-hariku terasa hampa tanpa hadirmu sedetik pun. Aku bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Uhti, perlu kau ketahui, akulah orang yang selalu mencari senyummu. Hanya kau yang bisa membuatku terkesima akan senyum manismu yang elok. Uhti, akulah pengagum setiamu sejak kau hadir dalam hidupku sampai akhir hayat ini. Dan takkan hilang meskipun ombak akan menghantamnya, meskipun angin akan meluluhlantahkan isinya, akan tetap kuat di dalam lubuk hatiku. Begitulah kata hati Wahyu yang selalu hidup dengan kegersangan jiwa, seakan dia sedang ada di padang pasir yang kebetulan pada waktu itu dia tidak membawa air. Hingga dia pusing untuk mendapatkan air tersebut, dan terus mencari sampai rasa hausnya hilang. Begitulah dia ketika tak melihat senyum Sifa. Meskipun dia sadari Sifa bukan siapa-siapanya, ikatan percintaan belum terikat di antara mereka. Mentari telah terbit dari peranduannya, yang terlelap di kegelapan malam dengan warna keemasan yang memancar ke seluruh dunia.
ditemani oleh angin yang bersepoi perlahan menciptakan kesejukan semata. Burung-burung bersahutan antara satu sama lainnya, saling melantunkan syair indah di atas ranting-ranting pepohonan. Waktu terus berjalan dengan sendirinya, membuat mentari merangkak perlahan dari tempatnya, yang membuat embun mencair disebabkan diterpa oleh sinarnya mentari. Kabut-kabut putih yang memberi kesejukan tersendiri harus hilang diterpa oleh arus angin. Nampak Wahyu sedang berkutat dengan buku matematikanya. Dia terus membolak-balikan kertas itu yang berisi tentang rumus-rumus matematika. Kadang dahinya mengkerut saat dia tidak menemukan pemahaman dari bukunya tersebut. Namun otaknya yang cerdas itu seakan berfungsi dengan cepat. Soal yang tadi tidak dia mengerti kini berubah menjadi soal enteng baginya. Dia sadar dia hanya mempunyai waktu beberapa jam untuk belajar, karena besok dia akan mengikuti lomba itu. Lomba yang sangat potensial karena senasional. Hingga tak terasa matahari telah berlalu di ufuk barat dan digantikan oleh rembulan, ditemani oleh ribuan bintang yang berkedip mesra. Kepada orang yang memandangnya, Wahyu nampak masih berkutat dengan bukunya setelah dia sholat tadi. Kini dia kembali pada aktivitasnya. Dia terus mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh Pak Alfian, sang guru matematika, yang dengan telatennya dia membimbing Wahyu untuk bisa meraih cita-citanya itu. Dengan semangat 86 dia terus membimbing Wahyu supaya menjadi anak yang sukses. Tanpa lelah dan tanpa mengharapkan apa-apa dari Wahyu, dia terus membimbing anak didiknya itu. Setelah lama tenggelam dengan bukunya tersebut, Wahyu nampak sudah merasakan ngantuk. Sedangkan Pak Alfian sudah dari tadi terlelap dalam dunia mimpinya. Setelah sebelumnya dia minta izin kepada Wahyu untuk tidur lebih awal, Wahyu pun menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Namun dia tidak langsung tidur, dia malah tersenyum sendiri. Nampak dia sedang memikirkan sesuatu. Ya, Sifalah yang berada di dalam alam pikirannya sekarang. Seakan sosok itu susah untuk dilupakan. Bayangannya sudah menjelma di dalam hatinya, sudah menyatu di setiap persendiannya. Bayangan tersebut terus saja menari-nari di alam pikiran Wahyu. Sedangkan Wahyu sendiri malah membiarkan dirinya memikirkan Sifa. Seakan kesenangan tersendiri dia raih tatkala dirinya membayangkan Sifa, hingga tak sadarkan diri bahwa Wahyu sudah masuk dalam mimpinya, meninggalkan senyum manis Sifa.